Kan Ya kun gitu. fayakun itu. Ya kun fayakun, dari tidak ada menjadi ada. Oh, berarti beda dengan yang prosesnya Manusia. itu tadi ya. Manusia itu beda Ya ya. manusia ya beda karena manusia ada bahan bakunya dulu baru bisa diciptakan. Ada bahan bakunya ya. Iya. Karena kalau yang saya pahami dalam proses ketuhanan, yaitu tidak meliputi ke penciptaannya, justru ciptaannya yang seperti itu. Ya penciptaan Yesus manusia juga bahan bakunya ada, yaitu firman yang seperti saya katakan tadi, bukan dari tidak ada menjadi ada, sebab ada ayatnya firman itu menjadi manusia itu kan tadi di Yohanes 1 ayat 14. Jadi dia tidak dari tiada menjadi ada, bukan begitu kalau di Alkitab. Ya, Firman menjadi manusia. Jelas itu ya. Nah, saya kalimatnya. cuma nanya gini loh. Allah berfirman sama firman itu sama enggak gitu loh. Allah berfirman ya. Ya Allah berfirman kan Allah bersuara. Suara Allah itu berubah Kalau menjadi kalau manusia. berfirman Allah itu Satu sama ayat. enggak? Berfirman Kenapa? Allah maksudnya gimana? Ya bersuaralah Allah. Bersuaranya Allah. Berfirmannya Allah. Ya, ketika suara Allah itu dijadikan manusia pada ayat Yohanes 1 ayat 14, itu Allahnya sudah mempercayakan kepada manusia itu untuk dititipkan firman-Nya kepada manusia selama 33,5 tahun. Lalu firman itu berubah lagi jadi Allah, jadi firman Allah bersama-sama dengan Allah naik ke surga, balik lagi dia seperti tempatnya semula. Kan asalnya itu kan firman itu kan bersama-sama dengan Allah asalnya di Yohanes 1 ayat 1. Jadi bukan manusia diangkat jadi Allah, memang asalnya dari Allah kok. Ya, Kan kita firman ya, saya sih melihatnya itu ciptaan, bahwa semua yang ada di alam semesta ini ada yang menciptakan gitulah. Gak usah kita menyebut dulu, ada yang menciptakan lah kan gitu. Kan itu pertanyaan siapa yang menciptakan. Nah itu sudah mulai menyebut ya Tuhan. berhubung karena di Alkitab tidak dikatakan bahwa manusia yang dikandung oleh Maria itu diciptakan, tetapi dikatakan itu menjadi manusia asalnya firman. Jadi ada sumbernya, ada asalnya, ada bahan Kalau bakunya. kalau lebih hebat Adam dong, tanpa orang tua dia. Adam. Iya, ayo. Lebih Adam hebat dia dong. diciptakan. Adam diciptakan tidak berdoa dengan Yesus. Bukan, maksudnya gini loh, kan sama katanya Yesus kan diciptakan ya kan, dari tidak ada menjadi Ya, ya, ada. ya. Nah Oh iya, sama iya. Adam pun gitu, Ya, ya, dari tidak ngerti, ada ngerti. menjadi ada. Cuman sedikit ada bedanya. Ah, Sedikit ada bedanya. bedanya? Kalau Adam itu dihembuskan roh manusia, dimasukkan ke dalam tubuh Adam itu dihembuskan adalah roh manusia untuk. Kalau Yesus nggak dihembuskan roh. Kalau Yesus itu rohnya bukan roh manusia, Roh tetapi apa? rohullah sendiri yang ada di dalam tubuh Yesus itu langsung. Ini Ya, menggelitik ya, Yesus ditiupkan bukan roh manusia. Lah apa Yesus itu bukan manusia? ya itu Tubuhnya manusia, daging dan jiwanya itu manusia, asalnya firman. Tetapi roh yang menuntun, yang mengendalikan tubuh itu adalah roh Allah. Berarti yang ada yang mengendalikan ya. Ya, Rohnya ada yang mengendalikan. ya Terus roh makanya dia yang mengendalikan itu siapa? Yang dikendalikan siapa? Yang mengendalikan punya siapa? roh. Sebagaimana kita punya roh, kita kan punya roh nih, di dalam kita ini ada roh. ya. Nah, roh itu yang mengatur jiwa dan tubuh kita untuk melakukan segala sesuatu baik yang jahat maupun yang baik. Nah, kalau rohnya roh manusia, beda dengan roh Allah. Kalau roh manusia itu mungkin berbuat jahat, berbuat dosa. Tetapi kalau roh Allah yang ada di dalam tubuh Yesus, itu tidak bisa bikin dosa. Karena roh Allah sendiri yang mengendalikan tubuh Yesus itu.
Oh, yang jadi yang di dalam tubuh yang mengendalikan, yang menuntun, yang mengatur berarti jiwa. dalam tubuh manusia antara roh apa itu jiwa dengan pikiran itu berbeda. Jiwa dan pikiran sama. Iya, sama. Ya kalau begitu kita sama aja. Kita manusia nggak jauh beda dengan Yesus dong. Kan ada sama pikiran dengan jiwa. Kan Dalam rohnya roh konteks kemanusiaan loh ini. tapi roh kita kan roh manusia, bukan roh Iya, Allah. kan Yesus juga begitu. Kan di dalam diri Yesus ada jiwa, ya Ya, kan? Ada jiwa, ah, ada pikiran. Di tubuh ya, kamu, di tubuh saya juga ada jiwa dan ada pikiran. Berarti kita manusia sama Yesus kan sama gitu. Pengertian saya loh ini. ya. Bedanya hanya rohnya beda. Ya, Roh tapi itu kita, kan ada yang sama kan? ya ada Antara yang jiwa kita dengan sama pikiran kita adalah sama. persis sama itu badan atau tubuh dan jiwanya itu persis sama dengan kita. Ya, berarti kan Kalau kalau sebagian dari diri Yesus itu kan sama dengan kita, kecuali rohnya. ya Berarti apapun yang dikerjakan oleh Yesus itu sama aja itu Tuhan yang melakukan. Misalnya Yesus berjalan, Allah juga berjalan. bukan roh Allah itu menuntun manusia Yesus untuk Oh, melakukan. berarti rohnya yang di dalam Yesus itu ada yang menuntun di atas sana ya, ada yang nuntun seperti ya maaf ya, seperti Biasa. remote begitu ya. Roh itu maha hadir seperti angin kan ada di mana-mana. Angin seperti kalau roh itu lebih dari angin. Di surga itu kan ada roh Allah, tetapi di dalam tubuh Yesus itu juga roh Allah. Tetapi di seluruh bumi ini juga roh Allah, roh kudus. Di semua tempat ada roh Allah karena Allah maha hadir. Oh, berarti di semua tempat menurut Pak Nyoman ini banyak roh-roh ya, Bukan termasuk satu ada roh di surga. Roh Allah loh maksudnya. Kan ada dengan Allah. tegas Roh Allah itu. itu satu. Kan Allah itu esa. Allah itu adalah roh menurut Alkitab. Allah itu menurut Alkitab, Allah adalah roh. Roh itu satu kata Alkitab juga. Rohnya satu. Lah, ini kan tadi di tubuh Yesus ada roh. Tetapi kan tadi juga ada yang mengatakan rohnya itu ada yang mengendalikan. Berarti ada dua roh Kalau kan? Satu yang mengendalikan, satu yang dikendalikan. sekarang begini, angin itu banyak nggak? Angin cuma satu. Nah, sekarang kalau ada angin di dalam balon, Mm-mm. itu juga angin yang sama. Mm-mm. Nah, Allah yang di surga, yang ada di seluruh bumi, di seluruh jagat raya ini, roh Allah yang maha hadir, Mm-mm. itu ada di dalam diri Yesus, Mm-mm. beda dengan roh yang ada di dalam tubuh kita manusia biasa. Kita Iya. masing kita Mm. masing-masing manusia, masing-masing dikasih satu roh manusia. Jadi roh manusia itu banyak. Setiap manusia punya satu roh manusia. Tetapi roh Allah cuma satu, maha hadir dan hadir di dalam tubuh Yesus sepenuhnya, sehingga roh Yesus itu bukan roh manusia tapi roh Allah. Oke, saya terima di dalam tubuh Yesus itu bukan roh manusia tapi rohnya Allah begitu kan? Ya, Nah, roh Allah ini kan ada yang mengendalikan. kok bukan roh Allah ada yang mengendalikan. Ya di dalam tubuh Yesus itu rohnya siapa? Bukan roh Allah ada yang mengendalikan. Ya maksud saya begini, di dalam tubuh Yesus kan ada roh Allah. Yang tadi seperti Pak Nyoman katakan tadi. Dan rohnya itu dituntun oleh Allah kan? Ada sesuatu yang menuntun di dalam tubuhnya Yesus yang bersemayam rohnya Allah. Betul nggak Saya perkataan saya tadi? saya kasih tahu sekali lagi ya. Ya, roh Allah itu kan satu di Alkitab tulis ya. Roh Allah itu satu. Dan satu lagi dikatakan Allah itu adalah roh. Dan roh Allah itu maha hadir. Dia hadir atau ada di dalam tubuh Yesus. Yesus manusia. Sehingga pekerjaan daging ini kan dikendalikan oleh
jiwa tunduk kepada roh. Jadi yang mengendalikan itu roh, bukan daging yang mengendalikan, bukan jiwa yang mengendalikan, tetapi roh. Jadi khusus untuk Yesus, dia punya perlakuan khusus ya, jiwanya itu terpisah dengan rohnya. Bukan perlakuan, dia memiliki roh Allah. Iya, harus perlakuan khusus dong, karena Yesus kan berbeda dengan manusia biasa. Karena di dalam tubuh Yesus bersemayam rohnya Allah. Iya, Tidak. Tidak. Bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Saya masih agak bingung dengan konteks yang ini gitu loh. Pada titik ini saya masih belum bisa. Sebentar. Makanya jangan dipotong diterangkan dengan bahasa yang sederhana agar kita yang belum mengerti begini ya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sudah. Yang paling luar itu adalah tubuh. Tubuh bisa nggak bereaksi? Bisa. Kalau dia dicubit, bisa bereaksi. Tetapi tubuh itu lebih didominasi oleh jiwa yang mengatur tubuh. Kalau jiwanya sedih, tubuhnya nangis. Nah, jiwa yang mengatur tubuh itu dituntun oleh roh. Jadi yang paling dituntun oleh roh. Jadi bukan rohnya dituntun oleh Allah, begitu kan maksudnya? Ya, manusia, Yesus. Bukan. Oh, tadi kan salah. Ya, roh itu yang saya tangkap tadi, yang kalau saya Anda nggak mengerti bahwa tadi kan saya berkali-kali mengatakan saya mencoba mengerti. Allah itu adalah roh, itu adalah kalimat di dalam Alkitab. Jadi Allah itu adalah roh, bukan Allah itu adalah zat. Di Kristen, Allah itu adalah roh. Roh itu sifatnya maha hadir. Jadi meskipun roh Allah ada di surga, dia maha hadir, kontak langsung, seperti angin, maha hadir di dalam balon. Roh Allah di surga juga ada di dalam tubuh Yesus. Sehingga beda dengan manusia Adam. Adam itu dikasih roh manusia, terlepas dari roh Allah. Jadi yang mengatur Adam itu adalah rohnya Adam. Sehingga Adam bisa jatuh ke dalam dosa. Iya, sedangkan Yesus itu punya roh Allah. Saya nggak terlalu mungkin roh Allah bisa membuat bisa berdosa. Iya, nggak terlalu panjang. Artinya Adam sampai manusia-manusia yang biasa ini itu rohnya berbeda dengan rohnya Yesus, begitu maksudnya? Iya. Boleh dikatakan begitu? Iya. Berarti Yesus kan ada perlakuan khusus ya, karena rohnya itu berbeda dengan Nabi Adam, dengan kita-kita yang ada di dunia ini. Apakah di dalam bukan perlakuan, Mas? Iya, apa itu? Karena tubuh Yesus itu sendiri adalah firman Allah yang menjadi manusia, bukan diperlakukan. Dia sendiri, firman Allah sendiri itu sebagai manusia itu. Iya, menjadi sama dengan manusia. Yesus itu sama dengan Allah, Allah sama dengan Yesus. Kalau perlakuan itu bisa juga seperti seorang manusia diperlakukan istimewa misalnya. Oke, tetapi ini bukan karena diperlakukan, tetapi memang dia berasal dari surga. Dia adalah firman menjadi manusia. Di Yohanes 1 ayat 14. Oke, berarti waktu Yesus turun ke bumi ini menjelma menjadi manusia, berarti Yesus itu kan bisa melakukan seperti manusia, seperti berjalan dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dalam pergerakan itu, apakah Yesus itu juga menjelma sebagai Tuhan? Oh, bukan. Karena dia kan namanya firman Tuhan yang menjadi manusia. Kalau sudah menjadi manusia, dia bukan lagi Tuhan. Dia menjelma manusia bukan menjadi Tuhan. Tetapi di situ dikatakan bahwa di dalam tubuhnya Yesus itu karena firman kan menjadi Allah. Yang menuntun firman menjadi manusia itu adalah roh Allah yang ada di dalam Yesus. Sebagaimana kita punya roh manusia yang menuntun kita untuk melakukan yang jahat dan yang baik. Ya, masa nggak bisa ngerti sih, manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh, itu aja nggak bisa ngerti bagaimana saya jelasinnya. Justru paham kita. Roh, kalau jiwa, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, bahwa tubuh ini bisa mati, daging bisa mati, sedangkan jiwa dan roh itu tidak mati. Tetapi jiwa bisa merasa sakit, bisa merasa sedih, tetapi kan lewat tubuh yang menangis, mengeluarkan air mata, mengeluarkan darah, atau tubuh sampai mati. Tetapi jiwa kan
Ya, makanya bedanya Adam dengan Yesus. Adam itu rohnya saja yang berbeda dengan roh Yesus manusia. Hanya itu saja kan yang saya jelaskan. Mengapa demikian? Bahan baku Adam adalah tanah, bahan baku Hawa adalah tulang, bahan baku kita manusia adalah sperma dan sel telur. Sedangkan bahan baku Yesus bukan sperma, tetapi firman Allah menjelma menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya. Itu Mau tanya nih konsep Bang dari sebenarnya. Alkitab. Jangan Ya, dipaksa ya. Ya. Ya, Alkitab kan. Kalau saya baca bolehlah Alkitab itu orang lain memang pendapatnya beda. Pak Nyoman ya. Kita tetap menghargai dan Ya. menghormati. Kita Saya di nggak sini bisa konteksnya. merubah Alkitab. Oh, saya Saya tidak kan nggak merubah. bisa. Saya Bukan, tidak saya tidak berhak, saya mengatakan tidak yang berhak bukan Alkitab. merubah, Saya tapi di percaya sini kepada kan saya Alkitab. cuma mempertanyakan keimanan Anda. Kalau Anda menjelaskan Ya, iman begitu, saya terus kita itu tidak